Salam semuanya. Hari ini kita coba merenungkan tokoh-tokoh yang tercantum di Alkitab seperti Nuh, Abraham, Isa, Yakub, Yusuf, Rut, Ayub dan lain sebagainya. Apa yang mereka hadapi? Mulai kita lihat Nuh. Nuh sebelum diselamatkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dia membangun batrah di atas gunung. Sewaktu dia bangun kapal tersebut, apakah situasinya menyenangkan? Tentu tidak. Banyak orang yang mengejek dia, mengeledek dia, menghina dia, ataupun banyak tanggapan negatif. Karena apa? Karena dia bangun kapal di gunung. Kapal semua orang tahu akan dipakai di laut, bukan di gunung. Biasa orang bangun kapal tentu di tepi laut atau di tepi sungai atau di tepi danau. Tetapi ini dia di atas gunung. Tentu suatu hal yang tidak lazim, sehingga banyak negatif-negatif yang timbul sebelum terbukti akan kebenarannya. Kemudian Abraham, apa yang terjadi? Sebelum menggenapi apa yang dijanjikan, dia harus keluar dari zona nyaman dia, dari tempat dia tinggal, dari saudara-saudaranya, dari ayahnya, ke suatu tempat yang tidak tahu situasinya seperti apa. Sampai berkali-kali ia harus berbohong karena ia takut dibunuh. Situasi ini yang harus dia hadapi. Kemudian Ishak, apa yang dia hadapi? Sewaktu kecil ia hampir disembelih oleh ayahnya sendiri. Kemudian Yakub sebelum diangkat oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dia harus melarikan diri dari abangnya Esau. Dia harus gembala di tempat saudara pamannya. Dia harus bekerja, malahan dia kerja tanpa bayar dan sering ditipu dan lain sebagainya. Kemudian Yusuf sebelum diangkat oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dia dijual oleh saudara-saudaranya, dikucilkan saudara-saudaranya, dia menjadi budak di negeri orang lain, dia difitnah oleh nyonya Potifar sampai di penjara. Dan dia membantu orang, tetapi orang melupakan dia. Sampai suatu hari dia diangkat jadi Perdana Menteri. Tetapi sebelum diangkat, dia melalui banyak rintangan. Banyak sekali air mata. Sebelum semua itu terungkap akan kebaikan di depan mata dia. Kemudian Rut tercatat di dalam Alkitab karena kesetiaannya, tetapi di balik kesetiaan yang kita lihat, dia juga cucurkan air mata. Dia menjadi janda dan ikut dengan mertuanya keliling. Kemudian Ayub, apa yang tercatat? Harta bendanya, semua anak-anaknya mati, harta bendanya semua hilang dalam sekedap, dalam semalam atau satu hari, semuanya hilang sebelum dipulihkan oleh Tuhan. Betapa menyedihkan dia, betapa sakit dia. Bukan saja harta, tetapi kesehatannya, penyakit juga
datang dan banyak orang menyingkirkan dia, mengeledek dia. Kemudian tokoh lain yaitu Daniel. Dia harus menghadapi penahanan dari bangsa Babel. Dan banyak jeratan yang akan mendatangkan kecelakaan bagi dia. Banyak yang tidak suka akan dia. Tetapi dengan iman dia melewati semuanya. Kemudian ada Paulus, di mana dia juga dipenjara, penuh dengan siksaan di dalam pelayanan dia. Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang mati digantung, mengalami pengejaran dan lain sebagainya. Ya seperti Daud juga. Daud sebelum diangkat, dia juga mengalami penganiayaan. Dia juga dikejar dan mau dibunuh oleh raja. Dengan singkat, beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi, coba kita renungkan. Sewaktu kita menghadapi masalah, apakah kita mengetahui ini suatu rencana yang akan membawa kita lebih tinggi lagi, sehingga setiap keadaan kita bisa bersyukur. Saya yakin dan percaya banyak orang yang sewaktu menghadapi masalah pasti akan mengalami kesedihan, kekhawatiran, dan lain sebagainya, termasuk saya sendiri. Tetapi marilah kita sama-sama melatih tubuh ini untuk menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Saya juga tidak mendoakan atau tidak mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita, siapapun. Marilah kita berdoa biar cawan ini bisa berlalu. Tetapi saat cawan ini harus kita telan, biarlah kita telan demi kemuliaan Tuhan, demi kepentingan Tuhan, demi pekerjaan Tuhan. Demikian yang saya sharingkan pada hari ini. Shalom.